Anak-anak, sebelum Pak Ribut ngabsen, kalian tadi di rumah sudah makan belum? Sudah, Pak. Nah, kamu makannya ikan apa tadi dikasih orang tua? Kalau kamu? Ikan asin, Pak. Kalau kamu? Salmon, Pak. Salmon. Loh, ikan salmon kan nggak boleh dimakan. Iya, Pak. Nggak boleh. Ikan paus mungkin ya. Oh, sebentar ya, Pak Ribut mau ngabsen. Sorry, Pak Ribut duduknya salah. Soalnya kan Pak Ribut perancang busana. Sorry. Iya, Pak. Awas ya. Mau saya absen dulu ya murid-muridnya Pak Ribut kelas 2 ini. Iya. Yang pertama Aprilia Mulyawati. Ada? Nggak ada, Nggak masuk, Pak. Pak. Kemana Aprilia? Kan sekarang udah bukan bulan April. Oke, Aziz. Hadir, Pak. Aziz. Pindah. Hadir. Oh, Pindah ini murid yang paling cantik di kelas ya. Terus Riki. Saya, Pak. Oh, Riki ini murid saya yang paling ganteng di kelas. Pak Ribut mau ngasih tebak-tebakan. Mau Apa, nggak? Pak? Mau, Boleh. Pak. Nanti kalau yang bisa jawab, tak kasih hadiah. Boleh, Pak. Kamu hadiahnya mau sama Pak Ribut dibeliin bakso apa tak kasih uang? Uang, Uang. Pak. Kamu tuh kalau kelihatan uang mesti ini ya, semangat banget ya. Iya. Uang apa bakso? Uang, Uang, Pak. Uang ya, tapi uangnya sedikit nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa-apa, Pak. Tak kasih 5 ribuan. Tapi Langsung, ya, Pak. tapi jawabnya harus bener. Oke, Kalau Pak. nggak bener nanti tak hukum di sini, nggak pulang kamu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Pengen pulang cepet nggak? Pengen, Pak. Tak kasih tebak-tebakan ya. Tebak-tebakannya ini tentang lalu lintas. Siap, ya. Pak. Siap, Pak. Oke ya, tak kasih tebakan ya. Ya, Pak. Yang pertama, soal pertama. Apa guna bahu jalan? Yang bisa angkat tangan. Saya. Yang belum disuruh angkat tangan jangan angkat tangan. Diulangi lagi. Nomor 1. Apa guna bahu jalan? Yang bisa angkat tangan. Saya. Apa? Buat tempat bersandar kalau saya lagi gantung. Waduh, kamu ini sebentar. Kamu ini masih kecil. Itu jawaban yang sangat salah. Itu jawabannya orang dewasa ketika kamu sedang berpacaran ya, berpacaran. Maaf, Pak. Nggak boleh seperti itu. Yang bener apa, Pak? Yang benar. Enggak, bentar ada yang bisa. Kamu bisa nggak? Buat parkir, Pak. Salah. Kok bisa buat parkir sih? Kamu ini kelihatan kalau setiap hari nggak belajar di rumahnya. Terus kamu Riki, bisa nggak Rik? Nggak, Pak. Apa jawabannya? Masa nggak bisa? Bahu jalan ya, Pak. Apa? Bahu jalan. Apa? Gunanya bahu jalan. Salah. Sebentar ya, saya betulin ya. Jawabannya yang benar, kamu nggak dapat hadiah karena Pak Ribut yang ngasih tahu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jawabannya yang benar, bahu jalan itu ya untuk kendaraan darurat. Iya, Pak. Contoh nih, tahu nggak contohnya apa? Sing wiu 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 wiu. Apa itu jenenge? Ambulan. Ambulan. Betul. Tadi ngono jawabannya ndak iso. Pokok sampe ndak bisa jawab, ibu tak WA tak parani nang omahe cek sinau. Ngerti apa ndak? Ngerti, Ngerti, Pak. Murid mak titik tapi megelo setengah hati. Ngerti ndak? Ngerti, Jawabannya kendaraan darurat contohnya ambulan, terus damkar, terus mogok. Pernah nggak lihat mobil mogok? Pernah, Pak. Ya. Bisa kan? Bisa. Ngerti kan? Ngerti, Kalau Pak. nggak ngerti nanti tanya ke Pak Ribut. Iya, Oke, Pak. Pak. Bisa japri lewat WA ibunya suruh telepon kalau nggak Iya, bisa. Pak. Siap, Pak. Sekarang soal yang kedua. Kalau kalian bisa jawab, uang 5 ribuan buat kalian. Oke? Siap, Pak. Siap. Nomor 2. Apa fungsi trotoar? Trotoar ngerti nggak? Yang ini loh jalannya di pinggir jalan raya. Buat Pinggir. jualan, Pak. Kanan kiri. Apa? Buat apa? Kamu jawabnya apa? Buat jualan. Kamu? Bisa? Buat ini, Pak. Trotoar ya, Pak. Heeh. Buat apa? Ayo ojo guyu, jangan tertawa. Ini serius. Buat parkir, Pak. Salah, kamu buat apa? Jualan. Jualan kamu? Pejalan kaki, Pak. Sebentar. Kalau buat jalanan itu salah. Masa trotoar mau dibuat jalanan? Jualan itu yang di warung harus punya lahan sendiri. Trotoar itu jawabannya yang benar buat pejalan kaki. Riki tadi betul. Pinter. Riki, kamu tak kasih uang 5 ribu. Tak Terima kasih, taksir Pak. sama Pak Ribut. Ngerti apa enggak? Iya, Pak. Ngerti apa enggak? Iya, Pak. Eling-eling lek jawab ojo ngawur. Iya, Ya. Pak. Pak. Kak Putri yang cantik Ya Manjalita. ampun, sudah sampai loh di Ah, studio podcast NTMC Betul loh. Kak, alhamdulillah Kak. Ini siapa? Mohon Ini maaf, Pak. murid-muridnya Pak Ribut. Oh gitu. Iya, Oh. tadi saya Pak Ribut ngasih soal tentang lalu lintas. Benar apa salah, Pak? Jawabannya ada yang betul, ada yang salah. Oh, yang salah saya yang tindak, Pak. Oh iya betul Kak, ayo Kak dikasih hukuman Kak. Saya- Ditilang. Saya kabur, Pergi. kabur. Mau pergi dari sini atau ditindak? Silakan. Ditindak aja, oke. Iya. Aduh,
Pak Ribut luar Iya. biasa loh ya. Amin, Akhirnya terima kasih. sampai juga di podcast NTMC. Amin, alhamdulillah Kak bisa sampai sini. Nggak nyangka sekali Kak. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Mudik Lebaran 2022 sebentar lagi nih. Sahabat NTMC, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lupa vaksinasi COVID-19 dosis 2 dan booster. Berkendara dalam keadaan fisik yang sehat. Cek dan pastikan kesiapan kendaraan sebelum memulai perjalanan. Dan tidak membawa barang berlebih ya. Utamakan kesehatan dan keselamatan selama perjalanan ke kampung halaman. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk para peserta mudik. Dan jangan lupa selalu patuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Berkendaralah dengan hati-hati agar keluarga di rumah menunggu dengan tenang. Ini Pak Ribut, Pak Guru yang viral itu kan Betul ya? Kak Putri. Ya ampun, luar biasa sekali. Gimana kabar Pak? Kabarnya Pak Ribut alhamdulillah sekarang seneng banget, bahagia banget. Sehat ya? Sehat selalu, amin. Alhamdulillah. Iya Kak Putri. Iya, jadi Pak Ribut ini kan tuh terkenal dengan penyabar, ya nggak sih? Alhamdulillah. Kalau lagi sama anak muridnya tuh Betul sabar Kak, banget. betul Kak. Berbeda gitu dengan namanya yang, mohon maaf, Ribut gitu kan? Iya. Dengan sabar tuh kayaknya berbeda ya Pak? Berbeda ya? banget. Itu, Artinya juga beda banget. untung namanya Pak Ribut tuh bukan orang yang, maksudnya namanya tuh Pak Ribut gitu. Bikin ribut. Tapi Bukan. orangnya tuh bukan yang pemarah gitu Bukan, kan? bukan. Cuman namanya saja tapi orangnya baik sekali. Iya, itu gimana sih Pak, kok bisa namanya Ribut? Nama saya Ribut itu nama yang bukan hanya ngarang ya. Oke. Itu memang ada artinya dari Ada keluarga artinya. saya. Terus ada ceritanya. Oh. Ceritanya itu gini Kak. Waktu ibu itu hamil Oke. 9 bulan, Oke. ibu kan melahirkan. Iya, betul. Kebetulan waktu melahirkan itu di rumah ini kakak saya kandung itu sedang walimatul khitan atau sunatan. Oh. Nah, oke. terus kedua orang tua saya sunatan itu keluarga saya nanggap wayang kulit, pagelaran wayang kulit. Oh, ada pagelaran. Waktu wayang kulit itu mulai, Hah? ibu saya melahirkan. Nah, Otomatis keluarga saya ribut antara perabot itu orang yang gotong royong yang nolong Oke, di rumah oke. acara masak atau apa Iya. itu yang untuk selamatan itu. Oke. Ibu kan melahirkan, akhirnya ribut Musik akhirnya itu ya? iya, pas waktu itu hajatan sudah mulai pagelaran wayang kulit itu mulai kan ribut sekali ya. Iya. Akhirnya bertengkar keluarga saya. Oh. Kok bareng-bareng melahirkannya? Kan Oh. orang melahirkan kan nggak bisa ditunda ya Kak, soalnya kan rezeki ya. Iya, betul. Takdir. Iya, Terus setelah betul. bertengkar akhirnya damai. Akhirnya nama saya menjadi Ribut Santoso. Oh, gitu, gitu. Kak. Tapi Pak, mohon Ya? maaf nih. Berarti kan lagi ada pagelaran itu kan? Iya, Terus betul. melahirkan, tetap melahirkan berarti kan? Tetap melahirkan, acaranya juga tetap berjalan. Oh, nggak ada yang mau ngalah gitu? Nggak ada, Kalau tetap. melahirkan pasti nggak ngalah dong Iya, ya? soalnya kan tamu undangan, terus masyarakat yang ada di sekitar saya, tetangga saya itu kan kalau di desa kan kompak. Oh gitu? Kompak. Sosialnya kan tinggi banget Kak, Oke. gotong royongnya. Oh. Otomatis kalau ada hiburan itu mereka datang nonton semua gitu Kak. Padahal harusnya didahulukan gitu ya? Iya, yang tapi melahirkan tetap ya. ibu itu langsung waktu itu mungkin belum ada kayak semacam kan kalau orang desa kan kalau waktu melahirkan kan mungkin nggak dibawa ke bidan, melahirkan mungkin ke dukun bayi, dukun bayi ya, gitu mungkin ya. kan kalau orang desa orang awam kan dulunya mesti ke dukun bayi. Kalau Oh. sekarang kan kita kan langsung ke rumah sakit, Rumah ke sakit bidan gitu ya Kak. Pak. Gitu. Oh, tapi untung lah ya Bapak tuh terlahir dengan sehat Selamat, walafiat, sehat, gitu. betul, Kak, amin. Walaupun memang ada perdebatan, Iya, gitu kan, ada Kak. keributan Iya. gitu kan. Dan ya itu tadi karena Bapak lahir dengan selamat, sehat, walafiat, bisa ngobrol deh di sini di Amin, podcast betul Kak NTMC. Putri. Luar Iya betul biasa. Kak, amin. Nah Pak, ini sebelum Iya. kita lanjut nih, saya ada sesuatu nih untuk Bapak nih, ada surprise nih untuk Siapa, Bapak. Kak? Sebentar, kira-kira Bapak masih ingat nggak ya dengan sosok yang satu ini? Siapa ya Kak? Kita Penasaran. panggilkan. Iya. Tada! Ya Allah. Masih ingat gak?
nggak sama? Ingat, ini murid alumni SD saya, Kak. Oh, Iya, jadi Pak Ribut ini kebetulan guru seni di Oh, guru. SD, Oke. nggak SD TK, aja sih, iya. TK, SD, Iya, SMP, iya. Sama SMA. SMA juga. Iya. ini menjadi ajang silaturahmi ya. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu murid saya. Iya, soalnya kan saya juga jarang pulang, jadi kebetulan banget ketemu Pak Iya. Ribut. Alhamdulillah senang. Jujur aja ya, saya lihat Kak Anggun sama Kak Putri ya, Polwan khususnya yang di sini, yang di NTMC Polri Jakarta ini ya. Gimana ya? Lihatnya beda banget. Maksudnya Dulu itu kecil. terkesima gitu. Kalau terkesima nggak mungkin ya, gurunya terkesima sama muridnya nggak mungkin. Cuman dulu ketika saya waktu ngajar mereka sebelum dewasa seperti Iya. ini, dulu kan masih mungkin namanya anak kecil ya, Masih. nangis, terus Ingusan. umbelen, ingusen. Kalau bahasa Jawa itu umbelen. Umbelen ya. Umbelen ya. Seperti itu. Sekarang lihat beda sekali, itu dewasa terus Udah glow up, Pak. bagus sekali. Iya. Saya ini apa? Alhamdulillah. Melihat sosok murid saya menjadi seperti Anggun ini. Terima kasih banyak. Makanya saya bangga sekali ya bisa Iya, ketemu saya juga murid. saling saya juga semua Apalagi sama mereka kan Anggun sudah juga. dewasa Kak ya. Dewasa terus kemudian mereka jadi orang yang hebat. Nah Pak, dulu waktu waktu jadi anak murid nih, Iya. sudah terlihat nggak sih dari kecil kalau Anggun ini tuh pengen jadi polisi? Kayaknya dulu cita-citanya memang seperti itu, Oh, tapi gitu. saya juga nggak nyangka kalau kebetulan si Anggun ini bisa jadi polisi, Oh, polwan, oke, oke. ada di Jakarta seperti ini. Saya terharu, jujur terharu. Alhamdulillah ya Pak Iya. ya. Jun dulu tuh diajari Bapak tuh kelas berapa? Jadi Pak Ribut ini ngajarnya kesenian, Kak. Oke. Karena di sekolah itu ada ekstrakurikuler. Kurikuler. Ekstrakurikuler. Kurikuler. Iya, betul Kak. Saking grogi ketemu Pak ini sampai belibet loh Pak. Sama belibet saya. Iya, pokoknya bangga saya. Iya. Terus cantik Jadi- banget muridnya Kak Ribut gitu loh. Iya, jadi- Apalagi Kak Putri ya, Kak Anggun cantik banget Iya, semuanya. aduh, amin. Pokoknya saya bangga sama Makasih. kalian berdua. Jadi SD, SMP, SMA itu kebetulan juga Pak Ribut di sana guru yang memang udah famous karena Wow. jago dance. Dari zaman dulu Amin. ya. Dari dulu. Dari TK Kak, Oh, iya. hobi dari hobi. Jago ngedance, Iya. terus Banget. fashion show juga jago. Jadi beliau ngajarin kita kalau ada karnaval di kota-kota di kota Di desa, kayak di kota. desa, di kota. Kalau pelajaran apa yang diajarin Pak Ribut? Kalau dulu saya masih Pak Ribut ngajarnya ekstra Belum seni pelajaran. gitu. Oh, belum pelajaran Iya, seni seni aja, budaya. seni budaya. Nah, kalau Pak Ribut ini guru yang seperti apa sih, Jun? Lucu, pastinya Lucu lucu. ya. Betul. Terus sabar, tapi juga tegas nih Kak. Kan namanya anak kecil tuh kan Iya, betul. Harus Iya, ekstra gitu harus ya. ekstra. Iya, iya. Ada kalanya Pak Ribut halus, ada kalanya juga Tegas. tegas. Heeh. Luar biasa lah. Amin, terima Iya. kasih. Nah, kalau pas pelajaran nih, pernah nggak dimarahin sama Pak Guru, Pak Ribut? Saya kebetulan Anggun ini bukan murid yang untuk pelajaran umum, tapi ekstrakurikuler seni Jadi- budaya. Oh, Jadi Pak Pak Ribut Ribut ini di Oke. Jadi saya ketika marahin Anggun, ketika Anggun ini narinya nggak bisa kaku. Oh, Soalnya kan kalau orang perempuan kalau nari kan harus luwes. Iya. Tapi kan kemampuan orang-orang kan beda-beda. Kak. Beda-beda. Jadi saya sebagai guru harus sabar untuk menelateni anak didik saya. Oke, Gitu. setuju. Dan inilah ya hasil didik Iya, Bapak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini takdir dari Allah ya, Kak. Iya, ya ampun. bangga juga Kak. Iya, saya ya. bangga sampai nangis loh karena Iya. kok tiba-tiba saya diundang ke sini juga ada murid saya gitu loh, Kak. Alhamdulillah ya. Jadi saya terharu Bisa gitu. sekali silaturahmi loh Jun, Iya, ya, sama Pak Amin, Guru ya. betul Kak. Betul. Iya. Karena saya juga tahu perjuangan Pak Ribut dari nol Kak. Wah, Dari keren. masih muda banget sampai Anggun umur segini, Heeh. beliaunya Tapi, makin terdepan kalau gitu. untuk ini tuh awet ya. awet, Ini. awet Luar Awet biasa. lah. Awet kayak gini-gini terus Karena kan? happy Iya, ya. Karena semua guru pasti awet muda. oh gitu. Karena kan setiap hari menebarkan ilmu Oh, setuju. untuk kepintaran anak didiknya. Pasti sama Allah itu dikasih kemudahan. Iya, Seperti itu, Kak. Oke deh. Iya. Iya. Nggun makasih banyak, Iya. Anggun. Nanti aku juga minta diajari nari ya. Nari, Kak? oke, sekarang juga Oh, bisa. nanti selesai podcast kita ya, Iya, Pak ya. oke. Iya, Jun. Makasih ya, Jun. Pak Ribut saya Iya, pamit dulu. makasih Terima ya. kasih, Sukses Pak. selalu ya, Anggun Siap. ya. Kak, Ya, dadah. makasih Jun. Itu tadi
tadi ya Pak ya, luar biasa ya. Jadi kayak Iya. nggak nyangka gitu ketemunya di sini Iya. gitu. Kita ya ampun ketemu Pak Ribut di NTMC Podcast. Iya, saya juga nggak nyangka Kak sampai Luar terharu, biasa, sampai ya nangis. Allah. Ketika saya ada murid saya sukses, terus ketika ketemu gurunya siapapun itu saya langsung meneteskan air Iya. mata. Tapi memang kita kayak gitu Pak. Saya pun juga kayak gitu, kalau ketemu guru siapapun pasti ya kita tetap akan ingat Iya. siapapun kita. Iya. Aku dari guru TK aku tuh, aku pasti masih ingat banget guruku. Jadi memang, aduh, guru ini sangat berjasa lah ya untuk kita ini, untuk Terima kasih, semua kalangan, semua orang gitu. Guru tuh orang yang sangat berjasa lah ya. Berarti memang Pak Ribut ini tuh adalah guru yang sukses. Gitu loh. Amin. Karena bertemu Anggun pun sudah jadi polisi gitu, maksudnya. Betul, Kak. Iya kan? Iya. Banyak gitu anak didik Pak Banyak. Guru mungkin. Ada yang sudah jadi dokter. Tuh Iya. kan, keren, luar biasa. Oke deh, kita lanjut nih ya Pak. Iya. Nah, kalau biasanya kan Pak Ribut nih suka kasih pertanyaan gitu kan ke siswanya Betul. ya. Nah, kali ini saya ini mau uji pengetahuan Pak Ribut mengenai lalu lintas. Wow. Tapi Pak Ribut jawabnya harus cepet ya. Iya Kak. Oke deh. Nah, pertanyaan yang pertama. Apa kepanjangan dari tol? Tol. Sebentar ya Kak, aku Iya. mau menjelaskan. Kalau di daerah saya itu, Oke. itu di Lumajang mungkin nggak ada tol ya. Belum ada ya, Belum ada. belum Tapi ada tol. seingat saya sih kalau kepanjangan tol Pak Ribut sedikit ingat. Tapi Oke. kalau misalkan ketika Pak Ribut menyampaikan salah, mohon maaf Bisa ya Kak. kita belajar sama-sama Kayaknya sih koreksi. tol itu kepanjangannya tag on location. Setuju, betul Betul, Kak? sekali. Alhamdulillah. Text on location. Next ya. Ya, Oke, alhamdulillah. lanjut ke pertanyaan. SIM apa yang digunakan untuk pengguna kendaraan beroda 4? Beroda 4, SIM A. Setuju, betul. SIM A. Betul loh, Pak. Ya, amin. Lanjut, jika Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Iya. Karena ini kan pertanyaan dasar aja, Pak. Iya. Jika hendak menyeberang, baiknya kita menyeberang di. Oh, zebra cross. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Nah, oke deh. Kalau tadi kan pertanyaan lisan, Iya. saya mau tanya nih ke Pak Ribut mengenai rambu-rambu. Iya, Rambu-rambu lalu lintas, oke? Iya. Siap? Kalau salah gimana Kak? Kita benerin nanti, Oh, Pak. gitu ya, Nggak gitu. apa-apa. Itulah fungsinya kita di sini ya, Iya, Kak. biar kita sama-sama belajar. Oke Kak. Ini untuk yang pertama, rambu yang pertama. Yang ini. Iya. Ini gambarnya agak kayak panah terbalik gitu ya. Iya. Kayaknya kalau nggak salah ini gambarnya dilarang putar balik. Betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Nah, dilarang putar balik, memang Iya. betul. Soalnya saya sebagai guru kalau misalkan jawabannya salah saya nanti takut. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kan kita bisa benerin bareng-bareng. Iya, iya, betul, Jadi, Kak. jadi rambu lalu lintas ini adalah dilarang putar balik. Ini yang biasanya diabaikan nih oleh para pengendara. Betul. Kan biasanya dibilang sudah jelas-jelas ada gitu kan, Pak, Iya, rambu ada ini tandanya. dilarang putar balik. Tapi masih suka putar balik. Iya Gitu. banyak Kak, banyak yang melanggar seperti Bapak itu. juga kayak gitu, maaf? Selama ini alhamdulillah tidak, jangan sampai saya melanggar lalu lintas karena kalau aku Iya. melanggar nanti takutnya saya kena tilang. Iya, betul sekali. Terus berurusan dengan hukum. Mudah-mudahan saya jauh dari urusan itu. Nah, Iya. ini ada gambar yang berikutnya nih, Pak. Iya. Silakan. Coba ini. Kalau yang ini gambar kayak tanda panah ya. Ini panah 2 ini. Kayaknya ini kalau nggak salah gambarnya dilarang mendahului Kak. Betul sekali. Alhamdulillah. Dilarang mendahului. Mendahului. Nah, jadi biasanya pengendara juga ini kurang hati-hati nih. Kalau misalkan dia mau berkendara tuh dia nggak lihat-lihat dulu. Yang paling penting tuh mendahului harus tahu garis putus-putus gitu. Kalau misalkan Betul, Kak. kalau misalkan nggak ada, nggak boleh mendahului. Biar tidak kejadian kecelakaan ya Kak. Betul sekali. Ada gambar satu lagi nih Pak, rambu-rambu lalu lintas satu lagi. Iya, Kak. Coba dilihat ini apa? Kalau menurut saya gambar ini tuh Kak, apa kayaknya seperti muatan berlebih. Betul sekali. Muatan berlebih. Iya, betul. Nah, tapi ini kan ada tanda kuning nih, Pak. Ya, itu Kalau- apa, Kak? Kalau hijau kan berarti jalan. Jalan. Kalau kuning berarti hati-hati. Oh, hati-hati. Kalau merah kan dilarang. Dilarang, gitu. betul, Kak. Berarti hati-hati, Dalam muatan hati-hati, berlebih tadi. iya, hati-hati muatan berlebih. Iya. Kayak gitu. Itu di daerah saya banyak sekali loh Kak. muatan Di berlebih Lumajang, gitu. aduh banyak sekali, full. Oke. Full. Apalagi sering lewat kadang lewat jalan kecil yang Jalan bukan kecil, jalannya oke, seperti itu kadang oke. ada yang seperti itu. Tapi Masih banyak yang kayak tapi gitu sekarang ya? sih di sana alhamdulillah sudah mulai banyak Tertib. peraturan tertib lalu Mm-mm-mm. lintas gitu Kak. Iya, di jadi Lumajang. kalau misalkan muatan berlebih itu pun tuh namanya adalah odol. Odol. Apa over- itu Pak odol? Over dimension overload. Oh. Kayak gitu. Yang Muatan saya- berlebih. Iya, yang saya tahu muatan berlebih itu biasanya kayak semacam truk
muat barang-barang pabrik, Iya, kayak betul. industri-industri gitu Kak. Iya, kayak gitu. Itu kadang muatannya kayak Melebihi kapasitas. Iya, kapasitas juga itu sampai tinggi-tinggi loh Kak. Iya, jadi memang sekarang pun Korlantas Polri itu lagi melakukan penindakan tegas nih Pak Oh, untuk iya, Kak. apa namanya pelanggaran seperti ini odol. Jadi kalau kita ketemu kayak gitu kita langsung tilang biasanya sekarang kayak gitu. Didenda ya Kak? Didenda, ada dendanya. Itu ada pasalnya nggak Kak? Ada, itu semua masuk di pasal 287 ayat 1. Nah, itu nanti ada dendanya. Terus kalau misalkan sekarang pun kita tuh lebih kayak kasih himbauan kepada pengusaha supaya untuk lebih menormalisasikan menormalisasikan kendaraannya seperti itu. Harus menyesuaikan dengan kapasitas sesuai izin yang berlaku. Biar tidak terjadi kecelakaan juga ya Kak ya. Betul, karena memang mohon maaf, odol Iya. kayak gini tuh selain dia laka lantas, dia juga dapat menyebabkan kelancaran arus lalu lintas. Betul, Kak. Soalnya kan dia jalannya pelan tuh Pak, muatannya kan banyak nih, Ya, akhirnya berat. terjadi kecelakaan. Iya, Soalnya seperti itu. di daerah saya Lumajang sendiri ya Kak, itu wilayah bagian utara itu sering terjadi kayak gitu. Kadang sampai mobilnya itu masuk jurang. Tuh kan, terus kayak gitu. kecelakaan, Iya. orangnya sampai meninggal dunia. Itu ya agak sering kalau di Allah. daerah utara itu Iya, Kak. betul sekali. Nah, untuk ukuran truk sendiri pun itu punya ketentuan berat tersendiri Pak. Seperti tinggi, muatan bak tidak lebih dari 70 cm gitu ya, tingginya bak. Mulai dari bawah sampai atas ya Kak? Iya, tidak boleh Kalau lebih. melebihi dari itu misalkan 75, 80 Itu sudah kena masuk pelanggaran ya? odol, iya. Oh, oke, Nah, oke. terus beratnya pun itu tidak melebihi dari 3 ton. Kayak gitu. Kalau misalkan Bapak suka merasakan jalur darat suka banyak yang berlubang, ya kan? Iya, betul. Atau yang bergelombang. Nah, itu tuh diakibatkan oleh berat muatan yang sering dibawa truk. Yang Biasanya berlebihan. betul. Biasanya tuh nggak cuma truk, Pak. Jadi membawa motor juga ada aturannya dalam membawa barang. Jadi motor kan tuh diperuntukkan untuk 2 orang. Iya. Iya kan? Kalau sekarang kan orang-orang enggak. Kan ada yang 3. Ada yang bonceng 3, Ada yang bawa 4. barang pun. Iya, padahal itu kan ya, nggak boleh. nggak boleh ya Kak. Betul sekali. Nah, kalau dalam membawa barang seperti batas maksimal muatan yang di bawah tidak boleh melebihi stang kemudi. Iya, betul. Nah, kalau di motor ya Pak, Iya. kalau misalkan dia bawa barang itu nggak Iya. boleh lewat stang. Oh, gitu ya Kak. Iya. Intinya nggak boleh lewat stang itu nggak boleh melebihi 900 mm dari atas tempat duduk. Jadi dari tempat duduk ke stang itu nggak boleh lewat dari situ. Itu apa juga kena pasal pelanggaran Kak? Pasal masuk, semua tuh masuk dalam 287 ayat 1 itu. Oh, yang kayak tadi. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu semua masuk di situ. Jadi Iya. nggak cuma truk Pak, motor pun kayak gitu kan. Kan sekarang Bapak mungkin Bapak sering lihat kali ya Sering motor lihat ya. sih di kota-kota, bukan di Lumajang aja, di mana-mana. Di mana-mana sebetulnya ada yang kayak gitu. Jadi memang semuanya. begitu Pak Ribut. Jadi walaupun kita berbeda profesi, tapi kita nggak boleh berhenti nih untuk mengedukasi dan Betul, juga Kak. mensosialisasikan kepada siapapun yang belum paham. Iya, Setuju betul. ya Pak? Betul, sangat setuju sekali. Karena itu penting loh Kak. Iya betul Iya. sekali. Bukan hanya edukasi untuk pendidikan, Pendidikan. lalu lintas edukasinya juga harus penting juga. Betul sekali, karena itu semata-mata ya untuk keselamatan Iya, kita untuk keselamatan semua, kita. pengendara khususnya kayak kendaraan. gitu. Nah, Pak Iya. Ribut, ngomongin profesi nih Pak. Ya, Pak Ribut sudah berapa lama menjadi guru? saya menjadi guru honorer. Guru honorer sendiri itu guru yang belum diangkat PNS. Oke. Itu untuk dari tahun 2003 sampai sekarang itu saya hampir 20 tahun. Wow, 20 20 tahun. dan masih menjadi guru Masih honorer guru ya honorer Pak? yang belum diangkat PNS. Nah, itu kan. Belum diangkat tuh maksudnya Kan kita kan kalau misalkan menjadi seorang PNS kan ada tahap-tahapannya yang seperti Oke. tes PNS. Iya, betul. Kalau yang sekarang kan kalau yang umurnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang PNS kan ada program seperti P3K. Nah, itu yang masa mengabdinya berapa nanti kan itu Oke, bisa ikut. bisa ikut. P3K. Pak Guru sendiri udah pernah ikut Ikut pengangkatan? tapi nggak lolos karena gini Kak. Oh. Menurut aku sih kan guru ini kan bukan suatu pekerjaan, kan pengabdian. Oke. Jadi saya itu ikhlas untuk mengabdi, untuk mencerdaskan anak didik saya, untuk anak didik bangsa. Iya. Jadi saya untuk menjadi seorang PNS itu saya nggak terlalu kepikir ke sana. Oke. Saya pokoknya gini, saya niat mengabdi ikhlas. Ikhlas Saya gitu ya? cari berkahnya, cari barokahnya, cari akhiratnya. Kalau misalkan saya ditakdirkan menjadi seorang PNS, sudah takdir, ya udah tak jalanin. Kalau misalkan ketika Masih saya belum? tidak dijadikan seorang PNS, ya nggak masalah. Oke. Ya alhamdulillah saya Iya. bersyukur. Karena saya kadang mikir gini Kak, bukannya saya itu ditakdirkan sama Allah menjadi PNS itu baik sekali. Saya kadang mikir gini, saya kok rasanya kayak terikat gitu misalkan Oh. kayak kalau misalkan saya nanti jadi PNS
kayaknya kan terikat. Enggak juga sih, Pak. Ya sebenarnya enggak sih, cuma Iya. saya memikirkan ada hal yang lain, tapi Oh, enggak wis, saya oke. tujuannya wis ikhlas saja untuk Iya, mengabdi. gitu ya. Iya, Padahal gitu aja, jadi wis. PNS pun tuh sebenarnya mengabdi. Ya juga, mengabdi, kalau kayak misalkan gitu nanti ya. itu sudah takdir ya aku harus jalani. Harus jalani Iya, gitu mau ya. nggak mau harus tak Pokoknya jalanin. sesuai Iya, jalurnya, tapi untuk sesuai sekarang ini saya jalannya nggak gitu ya. nggak terlalu mikir yang berlebihan Oh, seperti itu. Yang penting oke. saya menjadi seorang guru, Uh-uh. mengabdi. Gimana caranya saya bisa mencerdaskan anak didik saya menjadi pintar, Oke. menjadi sang juara. Itu Oke. tujuan utama saya. Oh, Yang oke. biasanya Amin, tidak amin. bisa membaca harus bisa Bisa membaca. membaca. Yang Oke. biasanya tidak bisa berhitung harus bisa menghitung. Oh, terbaik. Yang biasanya tidak bisa bernyanyi Oh, harus bisa bernyanyi. Apalagi kan kalau guru SD ya bener-bener dari dasar gitu Iya, kan. dari Kita dasar. kan menerima Harus pendidikan itu dari telaten. dasar Betul, banget. Kak, harus telaten, harus Iya. sabar. Betul, Dan Kak. menarik juga, Pak. Iya, harus Beni. menarik. Karena kalau guru tidak menarik, apalagi gurunya itu pemarah, itu murid nanti tambah nggak pinter, tambah murid dong. Makanya Males guru- gitu yang ada guru mau itu harus sekolah. humoris, harus sabar. Iya, setuju. Biar satu yang Setuju. pertama anaknya itu bisa mencintai pelajarannya. Iya, Bisa setuju. mencintai seorang guru. Setuju, benar. Gitu, Ini Kak. harus ditiru nih sama Iya. guru-guru Iya, Kak. Betul, Kak. se-Indonesia Harus nih. guru harus seperti Harus itu. kreatif, harus Kak. menarik gitu harus ya. menarik, harus unik. Iya, supaya ya anak-anak siswa ini tuh semangat gitu Iya, untuk terus harus belajar. lebih dekat sama anak didik, biar anak didiknya ini menjadi percaya diri sama Setuju, gurunya. Pak. Jadi ada apa-apa mau Bertanya, tidak sama malu, gurunya tidak malu. sesat di jalan. Betul. Tapi apa sih niat awalnya yang menggerakkan seorang Pak Ribu tuh menjadi guru, terlebih untuk pendidikan SD? Gini, awalnya sebenarnya sih saya itu tidak ke guru, Kak. Oh gitu. Awalnya saya itu penari. Oh. Awalnya itu oke. penari. Cinta nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. awalnya itu penari, saya nari itu mulai dari sejak TK sampai sekarang ini ya, Kak. Wow. Dulu itu bapak saya itu tidak menyetujui kalau anaknya menjadi seorang penari. Oh. Mohon maaf ya, Kak, mungkin Oke. orang tua kan nanti ada sisi negatif atau positif. Kaum Sodom itu apa? Laki-laki suka sesama laki-laki atau suka sama jenis. Iya. Contohnya seperti apa? Nah, ketika itu yang dijadikan contoh itu gurunya sendiri, Pak Ribut. Siapa nama anak? Misalkan anak gajah namanya siapa? Anak gajah itu namanya siapa, Pak? Pak Ribut juga lupa.